Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'd. Waqal musannifu rahimahullah ta'ala Babu Jami' Awsafil Islam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Qul amantu billah thumma istaqim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ma'ahu minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah maghrib Masjid Al-Markas Al-Islami, begitu pula para pendengar radio Al-Markas Al-Islami dimanapun berada. Malam ini kita melanjutkan kajian hadis kita yang dikaji dari kitab Sahih Muslim yang disyarah dan dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi. Malam ini kita membahas topik yang oleh An-Nawawi diberi judul Babu Jami' Awsafil Islam, yaitu persoalan yang terkait dengan kunci dari sifat-sifat Islam. Ada satu riwayat yang terkait dengan persoalan ini, yaitu riwayat yang bersumber dari Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi. Beliau mengatakan, ini sahabat Rasulullah SAW, qal qultu ya Rasulullah, saya bertanya kepada Rasulullah SAW, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak wa fi hadits Abi Usama ghairak. Ya Rasulullah, katakan kepada saya satu ucapan saja terkait dengan Islam. Satu kata saja. La as'alu anhu ahadan ba'dak au ghairak. Sesudah kamu ya Rasul menyampaikan kepada saya tentang satu kata, satu bahasa saja, satu ucapan saja, saya tidak akan pernah bertanya kepada seseorang selain daripada dirimu sesudah ini. Ini pertanyaan yang dilontarkan oleh seorang sahabat yang bernama Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi. Itulah sebabnya kemudian oleh An-Nawawi memberi judul dengan Jami'u Awsafil Islam. Sepertinya ini menjadi kunci dari berbagai sifat Islam. Satu kata, satu ucapan, tapi kemudian bisa mencakup secara keseluruhan terkait dengan sifat-sifat Islam. Ini pertanyaan dari Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi. Nabi kemudian mengatakan singkat saja, karena dia memang inginkan satu kata. Nabi mengatakan qul amantu billah tsumma istaqim. Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan saya beriman kepada Allah. Ini singkat sekali, saya beriman kepada Allah. Sesudah Anda mengucapkan amantu billah, saya beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian Anda harus istiqamah, harus konsisten dari ucapan Anda itu. Mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tanda keberimanan kita
Sesudah itu kemudian Anda beristiqamah. Bahasanya ini singkat sekali, hadirin jamaah maghrib. Tetapi memang yang terpenting ataupun yang paling susah dalam beribadah itu adalah konsistensi, istiqamah. Begitu banyak orang yang mungkin dalam dirinya berkomitmen bahwa saya akan melaksanakan salat berjamaah di masjid, tapi hanya bisa bertahan 1-2 hari, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Sesudah itu tidak bisa lagi. Coba kita lihat hadirin jamaah maghrib, begitu banyak masjid hari ini yang hanya dihuni, dihadiri oleh beberapa orang saja ketika berjamaah. Padahal contoh kecil ya, di Masjid Al-Markas ini, masjid yang paling besar di kota Makassar, berapa jumlah orang yang datang melaksanakan sholat jamaah di sini yang secara konsisten? Padahal kalau kita lihat, maaf, rumah-rumah di sini kan banyak sekali, tapi mereka tidak bisa konsisten. Mereka tidak bisa istiqamah melaksanakan keberimanannya kepada Allah. Padahal mereka semua mengatakan dirinya saya beriman kepada Allah, tetapi istiqamah mempertahankan keimanannya kepada Allah itu agak berat, agak susah. Makanya kata Rasulullah SAW, coba ucapkan saja saya beriman kepada Allah. Sesudah itu kamu istiqamah. Saya ingin memberi penjelasan dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini, seperti yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Beliau mengutip pandangan gurunya yang bernama Al-Qadhi Iyad rahimahullah. Beliau mengatakan, hadza min jawami'i kalimihi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ringkasan inti dari ucapan Rasulullah SAW. Wa huwa mutabiqun liqaulihi ta'ala, yaitu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Fussilat surah ke-41 ayat 30. Allah mengatakan, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Ini penjelasan tambahan dari Al-Imam An-Nawawi. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami itu adalah Allah. Kalau mengatakan Rabbunallah, tentu mereka beriman kepada Allah. Orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami, Allah itu adalah Tuhan kami, itu adalah bentuk keberimanan kita kepada Allah. Sesudah itu tsumastaqamu, kemudian mereka istiqamah. Mereka konsisten secara terus menerus menganggap Allah itu Tuhannya. Kalau saya bertanya kepada kita semua, apakah kita pernah mengatakan Allah bukan Tuhan kita? Tentu kita semua mengatakan tidak. Saya selalu menganggap Allah itu adalah Tuhan kami. Tidak usahlah seperti kita. Orang yang ada di luar sana yang mungkin jarang melaksanakan perintah Allah, bahkan bisa jadi mereka meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah. Tapi ketika kita tanya, apakah Anda beriman kepada Allah? Saya yakin mereka mengatakan semua, iya betul, kami beriman kepada Allah. Jadi mengucapkan amantu billah, mengucapkan Allahu Rabbuna, atau dalam Al-Quran dikatakan Rabbunallah, Tuhan kami itu ada Allah, itu gampang sekali, mudah sekali. Tapi bagaimana implementasi itu adalah tentu dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan istiqamah, dengan konsisten. Karena dalam Al-Quran mengatakan qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Jadi orang-orang yang mengatakan Allah itu Tuhan kami, Allah Tuhan kami, kemudian mereka istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaika, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan menyampaikan Allah takhafu, kalian itu tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, wala tahzanu, tidak perlu Anda bersedih hati, wa absyiru bil jannah, dan hendaklah kalian itu menyampaikan berita gembira bahwa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah surga.
Tentu bagi mereka yang melaksanakan berbagai perintah Allah Subhanahu wa taala dengan konsisten, dengan istiqamah. Nah, itu saya katakan tadi, istiqamah itu agak berat, Pak. Susah sekali. Ya. Kalau kita mengutip pandangan atau pernyataan beberapa sahabat Rasul, pada umumnya itu adalah mereka sahabat-sahabat yang sangat istiqamah. Bagaimana bentuk istiqamahnya? Ketika disampaikan oleh Rasulullah sesuatu, katakanlah ada wasiat Rasulullah yang disampaikan kepadanya, apalagi kalau wasiat itu terkait dengan perintah ibadah, melaksanakan ibadah umpamanya, mereka itu betul-betul konsisten. Ya, sebagai contoh, Abu Hurairah pernah diberi wasiat oleh Rasulullah SAW supaya tidak pernah meninggalkan 3 hal. Ya, tidak pernah meninggalkan 3 hal. Apa itu? Abu Hurairah, jangan pernah kamu meninggalkan salat duha, sekalipun hanya 2 rakaat saja. Dia tidak pernah tinggalkan lagi salat duha sepanjang hayatnya. Padahal kita tahu bahwa salat duha itu tentu bukan hanya 2 rakaat, tapi Nabi mengatakan 2 rakaat saja. Apalagi laksanakan salat witir sekalipun di awal malam, bukan di akhir malam. Padahal kita tahu bahwa salat witir itu adalah biasa menjadi penutup dari salat kita dalam satu hari yang kita laksanakan di akhir malam. Karena itu berat, Nabi mengatakan ya sudah, di awal malam saja. Apalagi yang ketiga, jangan pernah kamu tinggalkan puasa 3 hari saja dalam sebulan. Maksudnya itu adalah puasa sunnah ya, 3 hari dalam sebulan. Itu puasa yang dilaksanakan pada pertengahan bulan Qamariyah, 13, 14, 15. Kalau kita lihat pesan-pesan Rasulullah SAW ini, itu adalah pesan yang paling ringan. Tapi intinya apa? Yang penting Anda laksanakan, sekalipun itu yang paling ringan di antara perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, tapi yang penting Anda konsisten, Anda istiqamah. Daripada kemudian salat lail, luar biasa sampai bengkak kakinya, 1 malam, 2 malam, 3 malam, tapi kemudian sudah itu tidak pernah lagi dilaksanakan. Jauh lebih bagus ya sedikit saja, tapi itu kemudian konsisten, tidak pernah ditinggalkan. Begitu pula halnya yang lain. Inilah yang disebut dengan konsistensi. Ya. Begitu pula Ummu Habibah, istri Rasulullah SAW. Ya Ummu Habibah, jangan pernah kamu tinggalkan salat 12 rakaat. Maksudnya itu adalah salat sunnah rawatib. Ini ukuran minimal juga, sesudah atau sebelum salat wajib. Maka kata Ummu Habibah, sejak Rasulullah menyampaikan kepada saya perintah ini, wasiat ini, saya tidak pernah tinggalkan itu. Inilah semua yang disebut dengan konsisten. Yang terjadi pada kita pada umumnya yaitu ketidakkonsistenan kita. Hari ini ketika kita banyak, iman kita kemudian meningkat, betul-betul ibadah kita itu luar biasa. Tapi besoknya, lusa, ketika banyak gangguan dari iman kita, kemudian menurun lagi. Mungkin yang kita laksanakan itu hanya kewajiban saja, itu pun kalau kita laksanakan. Maka yang terpenting dalam ibadah itu adalah konsistensi. Mereka yang konsisten mengatakan Allah Tuhanku, ya, dan kemudian konsisten melaksanakan itu, melaksanakan berbagai perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebut dalam Al-Quran, wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Ya, kita diberikan berita gembira bahwa tempat kita itu adalah surga, allati kuntum tu'adun, yang memang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Ya, ini tentu sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tadi. Ya, apa yang dimaksud dengan qalu rabbunallah tsumma istaqamu? Nabi mengatakan wahhadu, wahidu, artinya itu wahidu,
Konsistenlah dalam diri kalian bahwa Allah itu betul-betul esa. Esakan Allah. Apa yang disebut dengan kita mengesahkan Allah dalam berbagai, jangankan perbuatan, perkataan juga. Semua ucapan kita, perbuatan kita itu betul-betul mengarah kepada tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya sering memberikan contoh. Kenapa kita hadir di tempat ini? Waktu sekarang ini waktu yang tidak terlalu bersahabat untuk kita datang berjamaah di masjid. Mana hujan, gerimis, macam-macam kan? Tapi karena tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kita kepada Allah, itu kemudian kita singkirkan semua. Inilah yang oleh An-Nawawi disebut, dia menafsirkan ayat Rabbunallah. Qalu Rabbunallah, wahidullah. Atau wahadullah, mereka kemudian mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa amanu bihi, mereka juga beriman kepada Allah. Ya, ini yang dimaksud dengan qalu rabbunallah. Tsumma istaqamu, kemudian mereka beristiqamah, mereka konsisten beriman kepada Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai perintah Allah. Tsumma istaqamu falam yuhayyidu anit tauhid, dia pun tidak pernah menyimpan dari ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak juga memang di antara kita sebagai seorang muslim ya, yang mungkin bisa jadi keimanannya kemudian tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian menurun, imannya menurun. Ya. Makanya dia mengatakan summa falam yuhayyidu ala anit tauhid. Dia betul-betul konsisten. Apalagi waltazamu ta'atahu Subhanahu wa taala. Mereka kemudian secara terus-menerus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah semua yang disebut dengan istiqamah. Bukan hari ini taat, besok tidak lagi. Kalau kita di Indonesia, atau bukan hanya saya kira di Indonesia ya, hampir semua negara muslim begitu. Ini tentu sudah sangat jauh berbeda dengan apa yang terjadi pada masa Nabi SAW. Kalau kita biasanya nanti Ramadan itu betul-betul meluber orang datang berjamaah ke masjid, ya kan? Kalau Ramadan ini salat tarawih, salat apa, luar biasa banyaknya orang yang datang ke masjid. Itu namanya tidak konsisten melaksanakan perintah Allah. Subuh penuh masjid. Padahal kalau subuh ini kan kurang sekali, jangankan subuh, maghrib saja kan kurang. Apalagi masa pandemi seperti sekarang. Ya, waltazamu ta'atahu Subhanahu wa ta'ala. Memang kita kemudian secara terus-menerus taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ila an tuwafu ala dzalik. Dan kita tentu merasa cukup dengan tidak pernah lagi meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala ma zakarna wa aktsarul mufassirin min as-sahabah fa min ba'di wa huwa ma'na al-hadits insyaallah taala. Ya, kata Imam An-Nawawi, apa yang saya sebutkan tadi bahwa yang dimaksud dengan hadis itu sejalan dengan ayat yang disebutkan tadi dalam surah Fussilat. Kemudian kita mengesahkan Allah, kita beriman kepada Allah, kita melaksanakan perintah Allah secara terus-menerus, tidak meninggalkannya lagi. Ya, itulah menurut An-Nawawi kira-kira makna dari hadis yang disebutkan tadi, dan itulah yang pada umumnya mufassir ataupun para ahli hadis menerjemahkan hadis di atas. Ya, hadza akhiru kalamil qadhi rahimahullah taala. Inilah pernyataan akhir dari Al-Qadhi Iyad, guru dari Al-Imam An-Nawawi. Kemudian hadirin jamaah maghrib, begitu pula kalau Ustaz Abdul Qasim Al-Qushairi fi risalatihi. Ini seorang ulama besar yang namanya Abdul Qasim Al-Qushairi, menyebut dalam kitabnya Al-Istiqamah Darajatun biha kamalul umur wa tamamuha. Istiqamah itu adalah kamalul umur, ya. Itu adalah bentuk penyempurnaan berbagai hal. Begitu pula wa tamamuha, begitu pula bentuk penyempurnaan itu. Karena seperti yang saya katakan tadi, banyak orang beribadah, hari ini beribadah, besok tidak. Itu sebenarnya tetap mereka beribadah,
tapi kemudian tidak sempurna ibadahnya. Contoh kecil tadi, saya kira orang yang ada di sekitar kita ini yang muslim ya, kita berhusnuzan mereka itu melaksanakan ibadah secara konsisten. Tapi kemudian mereka tidak bisa konsisten melaksanakan, menyempurnakan ibadahnya itu. Bagaimana kesempurnaan salat maghrib kita? Kesempurnaannya itu ketika kita melaksanakannya dengan berjamaah. Salatul jamaah, salat berjamaah itu afdalu min salatil fadz. Itu lebih utama daripada salat sendiri. Bisa ba'in wa ishrina darajah. Perbedaannya antara 1 banding 27. Salat yang dilaksanakan dengan sendiri itu sah, tapi sepertinya tidak sempurna. Kesempurnaannya itu bagaimana? Silahkan Anda datang berjamaah, itu lebih sempurna lagi. Makanya dikatakan akmaluha wa tamamuha. Itu betul-betul menyempurnakan, menjadikan dia paling sempurna. Ya, paling sempurna. Wa biwujudiha husulul khairat wa nizamiyah. Wa man lam yakun mustaqiman fi halatihi dha'a sayhu wa khaba juhdu. Bahkan kalau saya baca tadi pernyataan dari Al-Imam An-Nawawi sini, orang yang tidak konsisten, tidak istiqamah dalam berbagai hal, apalagi dalam hal ibadah, maka sepertinya usahanya itu menjadi sia-sia. Saya kira ini pernyataannya keras sekali ya. Usahanya menjadi sia-sia. Kalau saya mungkin tidak akan sia-sia secara keseluruhan. Kenapa? Karena yang kita lakukan tetap ada nilainya di sisi Allah. Tapi tentu kurang. Saya lebih sependapat apa yang disampaikan tadi oleh Al-Imam Al-Qadiyat. Itu bentuk penyempurnaan dari ibadah kita. Ya. Kalau kita bandingkan mungkin ya. Kalau kita mau bandingkan, ya mungkin orang yang masuk dalam surga, kita tahu kan surga itu bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat ya. Orang yang ibadahnya lebih bagus, lebih baik, lebih banyak, tentu lebih tinggi tempatnya. Dia hanya tinggal di di surga tapi yang paling rendah. Sementara orang yang konsisten melaksanakan, menyempurnakan ibadahnya, tempatnya jauh lebih tinggi. Jauh lebih tinggi. Ya. Kemudian hadirin jamaah maghrib, walam yarwi Muslim rahimahullah fi sahih li Sufyan bin Abdullah Tsaqafi rawi hadzal hadits an Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an. Kata Imam An-Nawawi, Imam Muslim tidak ada satupun riwayat yang disampaikan terkait dengan istiqamah ini kecuali hanya hadis ini saja. Hanya di sini. Tetapi hadis ini sebenarnya itu juga disebutkan dalam berbagai kitab yang lain. Bukan hanya dalam Sahih Muslim, tapi dia juga disebutkan dalam beberapa kitab. Pamannya warawa Muslim hadzal hadis wa zada fi. Imam At-Tirmidzi dalam kitabnya Sunan At-Tirmidzi itu juga disebutkan di dalamnya, tapi ada tambahannya. Hadzal hadis wa zada fi, ada tambahannya. Yaitu qultu ya Rasulullah, saya berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ma akhwafu ma akhafu alaihi fa akhadha bi lisani nafsi tsumma qala hadza. Jadi ada tambahan sebelumnya. Kalau yang tadi di situ dikatakan ya Rasulullah, ya kulli fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ba'dak. Kalau ini ada tambahan sebelum dari hadis ini. Jadi ada perbedaan teks tapi maksudnya sama. Di sini dikatakan ma akhafu alayya. Apa yang kira-kira yang paling mengkhawatirkan bagi saya? Ya fa akhadha bilisani nafsihi tsumma qala hadza. Kemudian Nabi tentu menjawabnya dengan mengatakan ini. Jadi ada perbedaan tetapi maksudnya sama. Ini bagian pertama pada malam hari ini. Kemudian yang kedua, pembahasan kita pada malam itu yaitu babu bayani tafadulil Islam wa ayu umurihi afdal. Yaitu terkait dengan kelebihan Islam dan hal-hal apa yang kira-kira yang terbaik, persoalan-persoalan yang terbaik dalam Islam itu yang paling utama. Ini ada beberapa hadis, sekalipun maknanya sama ya. Yang pertama adalah hadis yang bersumber dari Abdullah bin Amr.
Ya, an Abdullah bin Amr anna rajulan sa'ala Rasulullah SAW. Ada seorang laki-laki, kata Abdullah bin Amr, yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Pertanyaannya singkat, tadi jamaah maghrib. Dan saya kira hadis ini sangat populer. Sangat populer. Dan tentu sangat bagus kalau kita amalkan. Pertanyaannya adalah ayyul islami khair. Ya Rasulullah, siapa sih muslim terbaik? Pertanyaannya ini memang dikatakan yang mana Islam terbaik? Ayyul islami khair. Apa kata Nabi? Qala, Nabi menjawab, ada tiga. Maaf, ada dua ya. Tut'imu ta'am. Muslim yang terbaik itu adalah muslim yang suka memberi makan kepada orang lain. Memberi makan kepada orang yang membutuhkan. Tut'imu ta'am. Ini yang pertama. Yang kedua, wa takra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Dan kamu menyampaikan salam, mengucapkan salam baik kepada orang yang kamu kenal, begitu pula kepada orang yang tidak kamu kenal. Inilah kata Rasulullah SAW, muslim terbaik. Ada dua, Nabi menyebut ada dua, yaitu orang yang sering memberi makan kepada orang lain, dan yang kedua adalah orang yang senang menyampaikan, mengucapkan salam. Assalamualaikum. Ini pengertian teks dari hadis ini. Artinya di jamaah maghrib, muslim yang terbaik itu bukan hanya dilihat dari ibadah mahdhanya, bukan hanya dilihat dari wah luar biasa salatnya, luar biasa puasanya, bukan hanya itu. Tapi muslim yang baik juga adalah ketika hubungannya kepada sesama manusia itu juga baik. Salah satu bentuk baik hubungan kita kepada sesama manusia adalah senang memberi makan kepada orang lain. Karena maaf ya, mungkin kita mengkritik diri kita sendiri. Kapan ya kira-kira kita memberi makan kepada orang lain? Kapan kita memberi sumbangan kepada orang lain untuk makan? Tapi di Indonesia akhir-akhir ini ada gerakan yang luar biasa saya lihat. Hampir semua masjid di Makassar hari ini, khususnya hari Jumat, itu biasa ada disediakan makanan box. Ini saya kira implementasi dari hadis ini. Ya, sekalipun ya saya paham gerakan seperti ini dilakukan ketika ada viral itu ya di Jakarta. Siapa namanya? Yusuf Hamka ya, kalau saya tidak salah namanya, itu selalu memberi makan kepada orang yang ada di Jakarta itu. Pokoknya siapa saja silahkan Anda makan di situ sekalipun dia bayar. Saya lihat itu dia beli 20.000, orang yang masuk makan di sini dia hanya bayar 5.000. Ya kalau kita katakan 15.000 dan terserah. Dan itu ada beberapa cabangnya di Jakarta, kan orang masuk hanya makan di situ. Hanya pegawai-pegawai rendahan yang kurang uangnya, apakah dia muslim atau bukan muslim, mereka masuk makan. Ya kelihatannya rugi Pak. Rugi di sisi kita, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala keuntungan yang luar biasa. Justru Nabi mengatakan inilah ciri muslim terbaik. Sering sekali, senang sekali memberi makan kepada orang lain. Ya, senang sekali memberi makan. Saya kira ya contoh paling utama itu adalah Rasulullah SAW, para sahabat Rasulullah. Ya, bagaimana mereka biar dirinya lapar, yang penting tetangganya makan. Kalau kita kan mungkin agak berat itu. Yang penting saya makan dulu, nanti ada sisanya baru saya berikan kepada orang lain. Ya, ini yang pertama, tut'imu ta'am. Yang kedua adalah wa takra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Kita menyampaikan salam. Kalau dalam hadis ini kan tidak disebutkan apakah kepada muslim atau bukan muslim. Kenapa? Karena kalau kita menyampaikan salam itu tentu adalah doa kepada mereka. Apalagi salamnya Islam ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 hal itu. Makanya semakin panjang itu semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Ya, semakin banyak pahala. Kalau kita mengatakan assalamualaikum, artinya apa? Mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan bagi Anda.
Assalamualaikum warahmatullahi, apalagi mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kamu, wa barakatuh, mudah-mudahan Allah memberikan berkah kepada anda, khususnya berkah hidup kita. Ada 3 hal. Yang salah di kita itu biasanya kita menyampaikan salam yang lengkap tapi jawabannya jawabannya singkat. Terutama kalau ada acara-acara resmi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya mengatakan waalaikumsalam. Berarti sunahnya kita itu kita belum melaksanakan kewajiban kita. Harusnya ada 2. Justru terbalik, kalau orang menyampaikan kepada kita assalamualaikum, sebaiknya dijawab lebih. Jangan terbalik, kita memberikan lebih banyak, kembalinya sedikit. Ya, karena dalam Al-Quran itu kan disebut idza huyyitum bi tahiyyah fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kalian diberikan penghormatan, maka balaslah penghormatan itu bi ahsani minna, yang lebih baik. Assalamualaikum, ya waalaikumsalam warahmatullah. Itu dia memberikan kita 1, kita berikan dia 2. Apalagi kalau sampai 3. Jangan terbalik seperti yang saya katakan tadi. Atau kata Allah Subhanahu wa taala, atau rudua, atau setara. Yang menyampaikan assalamualaikum, ya waalaikumsalam. Kata Rasulullah bukan hanya kepada orang yang kita kenal, alaman arafta, tetapi kata Nabi baik juga kepada orang yang anda tidak kenal. Nah, kalau kita amalkan ini, itu kita mendoakan orang. Mendoakan orang itu kan nilainya pahala, Pak. Nilainya pahala. Tetapi sepertinya ini menjadi hilang. Bahkan di kita di Indonesia mayoritas muslim ini, terkadang salam itu menjadi hal yang sudah tidak dibiasakan pada diri kita. Ya, mungkin kalau kita di Makassar ada acara-acara masih sering dikatakan assalamualaikum ya rahmatullah. Tapi kalau ketemu di jalan biasanya selamat pagi Pak. Dan itu banyak kantor-kantor yang membiasakan seperti itu. Tidak usah mengucapkan assalamualaikum. Assalamualaikum katanya itu adalah khusus kepada muslim saja. Nah, sebenarnya tidak. Ya, sekalipun pernah kita mendengar bahwa pada masa Rasulullah SAW, pada masa Nabi itu, umat sahabat itu dilarang menyampaikan salam kepada non muslim. Kenapa? Karena waktu itu non muslim itu masih bencinya kepada Islam itu luar biasa. Mereka disampaikan assalamualaikum, jawabannya beda. Mendoakan supaya lebih baik, tapi kemudian dijawabnya mendoakan orang supaya celaka. Assalamualaikum, dia jawab apa? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam itu artinya mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan kepada anda. Dia jawab apa? Mudah-mudahan kecelakaan Allah berikan kepada kamu. Itu menjawabnya berbeda. Maka kemudian Rasulullah mengatakan tidak usah. Ya, tidak usah disampaikan. Tapi dalam kondisi seperti kita hari ini, ya, kondisi kita seperti sekarang ini, apalagi ucapan salam itu seperti menjadi bukan hanya milik umat Islam, tapi milik semua masyarakat. Cuma saya tidak tahu apakah mereka tahu maknanya atau tidak. Yang jelas mereka sampaikan. Tentu ini menjadi biasa menjadi diskursus para ilmuwan, para tokoh, para ulama. Apa boleh kita jawab atau tidak? Tapi kalau kita menghayati apa yang disampaikan tadi dalam Al-Quran itu, seperti tidak ada pembedaan ya. Idza huyyitum bi tahiyyah fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jawablah dengan baik. Jawablah dengan lebih baik atau setara. Ya, sekalipun dalam hadis ini ada pernyataan, ada penjelasan dari beberapa ulama. Nanti saya bacakan kalau masih ada kesempatan. Ya. Tetapi ada juga ulama yang menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan watakraus salam, Allah menyebarkan bukan hanya salam, menyebarkan kedamaian. Ya, menyebarkan kedamaian. Jangan kemudian membuat Islam itu seperti ditakuti. Kan ada image ya yang terkadang itu berkembang bahwa Islam itu Islam itu adalah agama teroris. Padahal sebenarnya tentu semua umat Islam
mengatakan Islam itu adalah agama damai. Namanya saja Islam, Islam itu damai. Kalau dia damai, mestinya umat Islam itu adalah seharusnya memberi contoh untuk memberi kedamaian. Ya, memberi kedamaian. Umat yang terbaik itu kalau dia dimanapun berada, Muslim yang terbaik itu orang semua menjadi damai. Inilah makna lain dari watakra'us salam. Ya, alaman arafta wa man lam ta'rif. Ini yang pertama. Hadis yang kedua, ini ada kesamaan makna. Ini juga dari Abdullah bin Amr ibn As. Beliau mengatakan, inna rajulan sa'ala Rasulullah SAW. Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu seorang sahabat. Pertanyaannya, ayul muslimina khair. Pertanyaannya sama, Pak. Siapa sih muslim terbaik? Jawaban Nabi apa? Qala man salimal muslimun min lisanihi wa yadi. Muslim yang terbaik itu adalah muslim yang kemudian membuat sesamanya umat Islam itu menjadi damai lewat perkataan dan perbuatannya. Lewat perkataan dan perbuatannya. Itulah muslim yang terbaik. Saya kira ini penting sekali bagi saya, sangat penting, terutama bagi para mubalik ya, terutama bagi kita semua. Kalau kita mau disebut sebagai muslim yang terbaik, buatlah sesama kita, sesama muslim kita itu menjadi damai. Bukan hanya dengan perkataan kita, tapi dengan perbuatan kita. Banyak kita dapatkan ya mungkin sudah disebut sebagai ulama, kiai atau apapun namanya, tapi kemudian justru membuat orang lain itu menjadi apa ya? Menjadi sangat tidak damai. Ucapan-ucapannya membuat orang sakit hati. Kalau kita berpijak dari hadis ini, itu bukan muslim yang terbaik. Bahasanya kasar sekali. Ya. Bahasanya kasar. Kalau saya tanya kepada kita semua yang tidak perlu saya kira dijawab, pernah nggak kita membaca satu riwayat Nabi itu menyampaikan bahasa yang sangat kotor kepada, jangankan kepada sesamanya, kepada sahabatnya, kepada non muslim saja, pernah nggak? Oh, tidak pernah. Bahasa Nabi kepada non muslim saja itu sangat santun. Sangat santun, apalagi dengan perbuatannya. Bahkan Nabi disakiti sekalipun, Nabi tidak pernah membalas dengan perbuatan yang sama. Dia selalu memaafkan orang, apalagi kalau yang disakiti itu adalah pribadinya. Inilah saya kira sifat yang terbaik sebagai seorang muslim yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yang menurut saya dalam akhir-akhir ini, terutama kita di Indonesia, ini sering ditinggalkan. Bahkan bukan hanya masyarakat awam yang sering mencaci memaki sesamanya, tapi bahkan sampai kepada ulama sekalipun terkadang itu keluar dari mulutnya bahasa yang sangat kotor. Ya, saya menyebutnya kotor karena itu adalah hal yang apa ya, bagi saya itu adalah dosa kepada sama manusia, dan dosa kepada sama manusia itu tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali manusia itu sendiri yang memberikan ampun, berikan maaf kepada mereka. Inilah mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memberi salam itu adalah sunnah. Memberi salam itu sunnah, tapi menjawabnya itu adalah wajib. Menjawabnya wajib. Makanya kalau ada orang yang menjawab dengan meludah, itu dosanya itu bukan apa ya? Justru dia akan mendapatkan dosa. Mestinya dia wajib membayar penghormatannya, doanya orang, justru dia membalasnya dengan apa? Membalasnya dengan dosa. Ini hati-hati kita semua. Terkadang betul apa yang dikatakan Pak Haji itu, terkadang kita juga begitu. Apalagi kalau orang katakan ya mungkin pernah ada clash, ada benci ya. Tiba-tiba kemudian karena dia mau berdamai, dia memulai dengan salam. Itulah yang disebut dalam sebuah riwayat yang lain. Khairun apa ya, orang yang
La yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathin. Itu tidak halal bagi seorang muslim itu berseteru, tidak baku ngomong, baku bombek di atas di atas 3 hari. Tidak halal itu artinya kan tidak halal, haram. Tapi kata Nabi, wa afdaluha, yang terbaik itu adalah mayyabda'u bis salam, yang memulai dengan salam. Yang memulai dengan salam. Tapi kemudian ada orang diberi salam, kemudian dia acuh. Itu sebenarnya dia berdosa itu, karena dia tidak menjawab salamnya. Ya, apalagi kalau kemudian orang yang menyampaikan salam itu betul-betul murni. Tapi pertanyaannya, apakah kita faham orang itu menyampaikan salam salam itu murni betul atau tidak? Tidak perlu kita pikirkan itu. Pokoknya wajib kita membayar menjawab salamnya orang. Itu wajib hukumnya. Ya, bagaimana kalau umpamanya banyak sekali orang, apakah semuanya wajib menjawab? Tidak. Cukup kalau ada satu yang mewakili, itu sudah selesai itu. Itu sudah selesai. Tidak perlu kemudian Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak perlu. Karena saya sering juga mendengarkan ya, ada biasa penceramah, dia mengulang-ulang salamnya. Ya, bahkan terkadang dia menyampaikan hal yang tidak baik. Mudah-mudahan yang menjawab salam saya itu dimasukkan ke dalam surga, dan yang tidak menjawab salam saya itu dimasukkan ke dalam neraka. Wah, ini gawat, lebih gawat lagi kalau begitu. Mestinya tidak boleh. Dalam hukum salam, kalau lebih dari satu cukup satu. Tapi tentu jauh lebih bagus kalau banyak yang menjawab salamnya. Tentu jauh lebih bagus. Ya, saya kira itu Pak Haji. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.